ya, dan bisa gulung, jangan lupa. Kemudian saya sendiri Ustaz Salmana. Kemudian yang kami hormati Kepala DPM PTSP Kota Batam, pengelolaan lahan BP Batam. Yang hormat Kepala Pusat Perencanaan Kebijakan Strategis BP Batam. Ini luar biasa nih, BP Batam ini nggak pernah absen kalau diundang sama Komisi 1. Yang hormat Kakang Badan Pangan Nasional BPN. Yang hormat Pimpinan Bank Tabungan Negara BPN. Mewakili sebagai apa, Pak? Sebagai apa? Kredit admin. Yang hormat Samad Samburung sekarang. Kasih. Yang hormat Lurah Pengesi. Ada yang mewakili? Kemudian Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB). Kemudian Ketua RW 12 Perumahan Bukit Permata 17 Pak 17 mohon saya sebut jajaran. Yang hormat pimpinan PT Cipta Group dan yang hormat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bagaimana langkah Bapak dan Ibu dalam memenuhi undangan RTP pada hari ini, yang mana pada hari ini adalah bukanlah RTP, sehingga apa yang dikemukakan pada forum kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada nanti yang ingin berbicara, kami berharap semuanya melalui izin dengan rapat supaya rapat kita bisa berjalan dengan baik. Dan kami menyampaikan permintaan maaf berhubung karena tampang anggota DPRD Kota Batam saat ini sedang berada di luar daerah dalam rangka menjalankan tugas negara. Dan mudah-mudahan nanti sebentar lagi pimpinan DPRD Komisi 1 akan bergabung dengan kita karena saat ini sedang rapat dengan pimpinan DPRD Kota Batam. Untuk mempersingkat waktu, rapat ini kita buka dan terbuka untuk umum. Pihak Cipta Group untuk duduk bersama seluruh konsumen. Namun saat ini kami belum mengetahui secara pasti apakah sudah terjadi pertemuan, apakah sudah terjadi penyelesaian. Maka dari itu pada hari ini kami melaksanakan untuk kita dengarkan secara bersama-sama apa yang sudah disepakati atau yang belum disepakati. Dan kami berharap semuanya Komisi 1 DPRD Kota Batam melalui forum yang terhormat ini ada sebuah solusi yang saling menguntungkan semua pihak. Pada rapat sebelumnya juga kami sudah menyampaikan kepada perusahaan untuk bisa mengakomodir apa yang menjadi tuntutan warga terkait dengan pengembalian uang WTO, kemudian perpanjangan WTO dan lain-lain, termasuk pada hal fasilitas umum. Nanti kita bisa dengarkan dari depan sejauh mana tindakan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan terlebih dahulu. Kalau dulu di rapat pertama kami persilakan warga, sekarang kesempatan pertama kami persilakan dari pihak Cipta Group atau yang mewakili untuk memberikan informasi terkait dengan tuntutan warga. Kami rapatkan yang di internal perusahaan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu harus kami sampaikan pimpinan, bahwa sesuai dari rujukan dari pertemuan rapat dengan pendapat kita yang pertama, kami pada RDP yang pertama sudah sangat jelas dan terang menjelaskan pada rapat tersebut bahwa permasalahan ini sebenarnya bisa kita lihat dan kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah terhadap, ini intinya adalah terhadap dengan masa WTO. Yang pertama, kelompok pertama yang bisa kami kategorikan yang pertama adalah bahwa terhadap konsumen atau masa WTO, sisa WTO yang konsumen
ada sisanya itu sekitar antara 13 sampai 15 tahun pimpinan. Terkait dengan permasalahan tersebut, kami berpendapat bahwa kami adalah selaku pengembang, yang dimana pada lahan yang kami kembangkan tersebut dialokasikan oleh BP Batam itu 30 tahun, dan kami berpendapat bahwa seluruh dan siapapun konsumen perumahan yang ada di Kota Batam ini tidak akan mungkin dan tidak pernah mendapatkan alokasi 30 tahun penuh dari pengembang. Artinya di sini adalah bahwa masalah ini kami menganggap bahwa sebenarnya permasalahan ini bukan menjadi suatu permasalahan, karena terhadap penjualan unit bangunan, tanah bangunan yang kami lakukan kepada konsumen-konsumen kami sudah sangat cukup terbuka. Artinya di sini adalah dari sisi legalitas kami juga mempersilahkan, dan konsumen mempunyai hak untuk mengetahui terkait dengan legalitas atau dokumen-dokumen, termasuk masa-masa WTO atau masa berlaku sertifikat tersebut, dan kami sangat-sangat terbuka terhadap hal itu. Yang kedua pimpinan adalah permasalahan dari masyarakat atau warga atau konsumen kami yang mempermasalahkan terkait dengan masa WTO yang kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun lagi. Terhadap permasalahan ini, sebelum kami melakukan penjualan atau sebelum konsumen-konsumen kami melakukan pemesanan atau pembelian terhadap kami, permasalahan ini sudah terlebih dahulu kami sampaikan dan kami jelaskan kepada konsumen. Itulah sebabnya bahwa sebelum terjadi akad kredit di bank atau terjadi transaksi jual beli, ada berupa surat persetujuan atau pernyataan yang kami berikan kepada konsumen kami guna untuk, artinya apa? Kami tidak menutupi masa WTO ini, kami tidak menyembunyikan masa WTO ini bahwa WTO sisa sekian tahun lagi. Kami selalu terbuka untuk menyampaikan informasi ini sehingga ada suatu kesepakatan atau pernyataan juga yang ditandatangani oleh konsumen kami menyatakan bahwa mengetahui bahwa WTO tersebut sisa atau berakhir pada tahun Agustus 2020 ini, sehingga ada suatu kesepakatan yang kami sama-sama kami selaku pengembang dan konsumen sampaikan, nyatakan pada surat pernyataan itu adalah bahwa adanya deposit 20 juta guna untuk melakukan proses perpanjangan WTO itu apabila WTO tersebut telah jatuh tempo dan habis masa berlakunya. Dan itu sama-sama kita sepakati dan sama-sama kita nyatakan dalam suatu pernyataan. Yang ketiga adalah permasalahan yang masa WTO-nya sisa 2 atau 3 tahun lagi. Terhadap permasalahan ini pimpinan, kami menyikapi dan menyiasati bahwa setiap unit yang WTO-nya sisa 2-3 tahun lagi itu telah kami lakukan include harga jual termasuk dengan perpanjangan WTO, sehingga setiap konsumen atau setiap orang yang melakukan pemesanan atau pembelian unit tersebut itu sudah termasuk dengan perpanjangan WTO yang tentunya nanti kami lakukan pengurusannya setelah masa WTO tersebut berakhir. Itu terkait dengan perpanjangan atau masa WTO yang perlu kami sampaikan pada rapat kali ini pimpinan. Tentunya kami juga sebelumnya telah melakukan atau menyurati Komisi 1 DPRD terkait dengan penjelasan atau keterangan-keterangan terhadap permasalahan ini. Selanjutnya adalah terkait dengan permasalahan pasos pimpinan. Pasos tersebut sebelumnya kami sudah lakukan serah terimanya kepada dinas terkait Kota Batam, yaitu Dinas Perki. Hal tersebut kami lakukan guna untuk tentu saja terhadap kepentingan masyarakat. Karena kami merasa, kami selaku pengembang, banyak perumahan atau proyek-proyek kami yang mana banyak warga atau masyarakat yang selalu mendesak kami untuk segera menyerahkan pasos tersebut kepada warga agar dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan warga. Namun demikian, langkah yang paling tepat, yang paling benar kami ambil adalah melakukan penyerahan pasos tersebut kepada PRG selaku dinas Pemko, yang mana juga rujukannya adalah Permendagri. Artinya di sini adalah keputusan terhadap untuk menyerahkan langsung kepada masyarakat atau warga adalah
suatu dilema bagi kami selaku pengembang, karena kebutuhan masyarakat di lapangan, di masyarakat itu berbagai macam pimpinan. Ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang menginginkan satu fasos atau fasos itu menjadi sesuatu. Ada satu kelompok atau kelompok masyarakat lain yang menginginkan fasos-fasos itu juga menjadi sesuatu yang berbeda. Artinya di sini kami tidak mau terjebak dalam permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Perkim untuk melakukan serah terima tersebut. Dan itu sudah ditandatangani terhadap akta hibahnya untuk pelepasan hak atas tanahnya pimpinan. Saya pikir mungkin untuk saat ini itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan yang sudah menyetorkan yang belum, nanti memang ada sisa, maka dikembalikan. Benar ya? Betul. Nah, benar ini dicatat ya. Kemudian terkait dengan, saya masih ingat yang sertifikatnya berbeda dengan fisik yang ada saat ini. Bagaimana? Ya, terkait dengan permasalahan konsumen yang kemarin pimpinan, setelah selesai dari rapat dengar pendapat pertama kemarin, kami langsung menanggapi dan langsung mengambil langkah cepat di manajemen kami bahwa memang secara kami mengakui ada kesalahan perhitungan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kami. Tapi terhadap itu ada kurang lebih sisa sekitar dana 4 juta sekian, 4.200.000 rupiah. Kami sudah mencoba untuk menghubungi konsumen itu untuk segera datang ke kantor menyelesaikan permasalahan tersebut pimpinan. Cuma hanya saja hingga saat ini konsumen tersebut belum juga datang ke perusahaan untuk menyelesaikan itu pimpinan untuk mengambil sisa dana tersebut. Karena konsumen tersebut justru menuntut bahwa luas tanah yang di sertifikat itu harus dirubah dan direvisi sesuai dengan ketentuan yang ada di PPJB. Kurang lebih seperti itu. Nah, hal itulah yang tidak dapat kita lakukan karena sebelumnya di PPJB kita juga disebutkan ada satu klausul atau ketentuan bahwasanya apabila di kemudian hari terjadi pengukuran di lapangan, apabila lahan tersebut atau luas tanah tersebut kurang dari yang diperjanjikan, maka si konsumen pengembang akan mengembalikan biaya kelebihan biaya yang telah disebutkan konsumen. Namun apabila di kemudian hari dilakukan pengukuran terjadi kelebihan tanah terhadap lahan terhadap luas kapling yang sebelumnya diperjanjikan, maka konsumen juga harus bersedia untuk membayarkan sisa kelebihan tanah tersebut. Oleh karena itu kami memutuskan untuk menghubungi konsumen mengambil sisa pembayarannya sebesar 4.200.000 kurang lebih. Akan tetapi sampai sekarang konsumennya belum ada di kantor kami di Bina. Yang mana ini? Konsumennya datang nggak? Nggak datang ya? Ada yang tidak sesuai dengan PJB dan sertifikat. Di sini memang di dalam perjanjian jual beli antara developer dan juga konsumen memang tertera harga di tahun 2013 sesuai PJB ini per meternya itu 350.000 rupiah per meter. Jadi yang sudah saya bayarkan 36 meter persegi itu jumlahnya sebesar 12.600.000. Dan ternyata di sertifikat dan PBB semua tercatat hanya 96 meter persegi. Oke, berarti saat ini berarti ya kelebihan tanah itu Bapak bayar 12 juta. Benar. Benar ya? Ya, benar. Benar ya? Bapak bayar 12 juta, sekarang mau dikembalikan 4 juta. Benar. Nah, keberatan ya? Sangat. Ya, terus lanjut. Kenapa saya katakan saya tidak menerima itu? Karena informasi ini saya dapatkan ketika saya melakukan action datang ke Bank BNI, Bank BTN untuk memastikan setiap fotokopi berkas-berkas saya itu sesuai atau tidak dengan AJB, perjanjian dengan developer. Ternyata setelah saya sesuaikan, terdapat di situ luas tanah yang tidak sesuai, di mana ini kurang lebih sekitar dari 2013 ke 2020 bulan kemarin baru saya ke BTN.
untuk melihat berkas ini. Dan udah tahu ada kekurangan ini, tidak ada dapatkan informasi dari pihak pengembang. Jadi kurang lebih sekitar 7 tahun saya baru tahu informasi ini. Dan setelah kita RDP pertama kemarin, Pak, baru pihak pengembang menghubungi saya bagian legal bahwasanya dia WA supaya uang ini dikembalikan sebesar sisa yang harus dikembalikan yaitu 12 meter persegi kali 350. Jadi kalau disesuaikan dengan harga tanah sekarang itu sangat jauh. Jadi Bapak nggak terima itu ya karena angkanya sesuai dengan harga pasar sekarang. Benar. Ya, perusahaan dulu sebentar sama tanya. Ini kan 12 meter ya lebihnya. Ya, 12 meter ya. Berapa? 12 meter. 12 meter persegi itu kekurangannya, Pak. Kekurangan. Oke. Kelebihan tanahnya itu dibayar berapa Pak sama beliau? Coba. Artinya gini, mohon maaf ya. Ini tidak adil juga. Ketika dia bayar 12 juta, kemudian mau dikembalikan 4 juta. Dari mana logikanya? Itu nggak masuk akal. Itu nggak adil. Ya kalau misalnya wajarnya, kalau sekarang Bapak ini kan minta harga pasar. Nah, Iya, berarti kan maksudnya Bapak sudah renovasi rumah. Iya, Pak. Sesuai dengan 108 itu. Benar. Maka dari itu, Pak, saya meminta sebentar, kita aja sekarang Bapak. maka dari itu supaya bangunan saya ini legal adanya, makanya saya meminta kepada pihak developer kemarin supaya direvisi sesuai dengan bangunan dan sertifikat itu balance. Oke, Pak BP gimana ini solusinya? Kita langsung ini aja, langsung. Ada solusi nggak ini? Karena sekarang bangunannya sudah 108 ya. Iya, betul Bapak itu bilang. Tanah emas kan yang Mas punya. Ya, Berapa ukurannya? ukuran Nah, yang saya gunakan, Pak. Iya. Iya benar 108. nah, kalau 108 dari perusahaan apa masalah? Interupsi Pak. Saya mau 108. Jadi ini bukan kejadian dia aja. Banyak warga yang merasa berbeda gitu. Surat menyurat dan aktual lapangan. Misalnya beliau ini salah satu contohnya. Saya juga kurang saya 42 meter banyak ya, 42 meter kubik kurangnya persegi. Jadi intinya kami minta kepada developer untuk mensinkronkan gitu loh, data yang kami bayar sama data dokumennya gitu. Jadi kami nggak perlu uang gitu. Ya. Kami nggak perlu uang 4 juta gitu. Oke. Itu. Sekarang Pak, Itu harus dilakukan pimpinan. Karena kalau kita bicara tidak ada Pak melihat RT di sini, ada Pak RT. Yang dekat rumahnya Pak Budi ini ada Pak RT. Atau siapa Pak RW, Pak RT yang tahu apa? Siapa berangkat di sana? kondisi. Ya sudah. Developer yang mengalah lah kalau itu dikasihkan aja ke konsumen karena Bapak juga yang ngasih ukuran pertama 108. baik pimpinan, prinsip kalau kami selaku pengembang, kalau memang di lapangan itu 108, itu satu keuntungan bagi kami nggak harus kembalikan uang ke konsumen. Dan kami akan melakukan saya tanya pengembang yang cinta di sini. Apakah memang yang hadir pada hari ini sudah orang yang bisa memutuskan segala yang kita bicarakan di sini? Ini mungkin Pak Pimpinan yang pertama kali tanyakan supaya kita ini, karena mengingat 2 kali kita sudah RTP dan ketiga kali ini kami mohon ada keputusan di sini biar kita jangan terombang-ambing lagi. Mengingat kemarin permasalahan ini sebenarnya sudah di meja ini dari kemarin. Jadi kami minta, apakah memang pihak pengembang sekarang di sini sudah orang yang tepat untuk memutuskan segala sesuatu yang kita bicarakan di sini, Pak? Terima kasih Pak Pimpinan.
Baik, yang disampaikan tadi oleh juru bicara PT Buana, yang ini ditandatangani oleh direktur nih. Ayo. Jadi kita anggap apa yang disampaikan tadi sama dengan ini. Nah, ya tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan deposit, terkait dengan kelurahan, kecamatan dan masyarakat semua perumahan Buana Bukit Permata. Jadi dapat kami sampaikan memang dari developer sudah menyerahkan pasal-pasalnya ke pemerintah Kota Batam sesuai dengan akte pelepasan nomor 29 tanggal 20 bulan 12 2018. Adapun dasar penyerahan pasus-pasus itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan pemukiman, Perda Nomor 2 tentang bangunan dan gedung, serta Permendagri Nomor 9 tentang tata cara pelepasan pasus-pasus ke pemerintah daerah. Tujuan penyerahan pasus ini di dalam Permendagri itu untuk kelangsungan keberlanjutan pembangunan. Jadi di sini masyarakat nanti bisa lebih mudah untuk mengajukan pemeliharaan jalan, pemeliharaan drainase, untuk mengajukan bantuan pembangunan tempat ibadah, duduk bersama. Karena nanti anggaran APBD dan APBN bisa masuk ke sana. Kalau itu belum diserahkan ke pemerintah kota, APBD dan APBN akan sulit masuk ke sana. Sehingga itu nanti kalau itu dilanjutkan akan menjadi tumpuan pada pemeriksaan keuangan. Jadi untuk pemanfaatan kami bisa sampaikan kepada masyarakat. Kalau pemanfaatan masyarakat bisa mengajukan ke kelurahan dan kecamatan untuk pemanfaatan ya. Tapi itu tidak boleh perorangan. Jadi dalam bentuk RT/RW mengajukan pemanfaatannya untuk lahan pasos itu ke kelurahan dan kecamatan. Ada undang-undang tadi mengatakan bahwa di bulan